perkenalkan, nama saya Anggi Muarman Lubis. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 92234101040 dan nomor daftar ujian 2022409403. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja tentang konseling individu dengan topik masalah kecanduan game online. Selamat menyaksikan. Lagi Pak. Lagi yuk masuk. Ya Pak. Ya, silakan duduk. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini dulu? Baik Pak. Baik ya. Syukur alhamdulillah. Gimana tadi pelajarannya di kelas? Lancar Pak, lancar. Lancar ya? Iya Pak. Ya, bagus kalau lancar. Nah, kalau Bapak boleh tanya nih, setiap hari pulang sekolah, kegiatan kamu apa di rumah? Oh, kalau pulang sekolah Pak. Ya kalau di rumah juga biasa aja. Karena juga kalau ada waktu kosong saya kerja di desa Angkat Batu. Terus saya juga ngojek. Berarti kamu sambil kerja kalau Betul. apa ya? Iya Pak. Angkat batu dan ngojek gitu ya? Iya. Kalau kerja gitu misalnya ngojek gitu, berapa sih rupanya kamu dapatnya sehari? Ya primanya sih Pak itu di hari Jumat Pak. Soalnya pekan. Bisa lah 5 kali pulang pergi dapat 100.000. Wah, 100.000. Banyak juga ya. Tapi hanya di hari Jumat gitu ya. Cuma hari Jumat. Yang hari lain jarang dapat 100.000 5 kali pulang pergi. Biasanya kalau di hari lain berapa dapatnya biasanya? Ada cuma 2 kali pulang pergi cuma 50.000. Nah, cuma Hari lain ya. Oh, gitu. Kalau Lumayan dia- juga. Iya. Di hari Jumat sih ya. Kan hari pekan. Banyak yang diantar. Iya, iya. Pulang juga. Karena hari pekan gitu kan, Iya, jadi betul. orang pada ke pekan semua, Iya, jadi banyak ya. Iya. Wah, bagus sekali ya. Banyak ya, berarti ya, lumayan lah itu berarti ya sehari-hari. Kalau Bapak boleh tahu juga nih, uangnya itu kamu pakai untuk apa ya? Saya pengennya juga di kafe Pak. Terus kalau sisanya saya kasih ke mama di sana. Oh, bagus sekali ya, dikasih ke orang tua ya. Berarti nggak perlu minta uang lagi sama orang tua gitu ya. Bagus sekali. Nah, jadi sebelumnya nih kamu udah tahu belum kenapa Bapak undang kamu kemari? Belum tahu ya, belum. Nah, jadi sebelumnya kenapa Bapak undang kamu kemari? Bapak dapat informasi dari wali kelas dan guru-guru yang lain tentang absen kamu. Nah, jadi karena dari informasi itu makanya Bapak mau undang kamu kemari supaya kita bisa cerita-cerita sedikit. Gimana? Boleh? Boleh ya. Ya Pak. Tapi saat kita bercerita-cerita, Bapak pinginnya kamu mendapat manfaat dari kegiatan kita ini. Jadi bukan hanya berlalu begitu saja. Nah, ya kan? Supaya kamu mendapat manfaatnya, Bapak berharap kamu untuk bisa terbuka nanti mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Rahasia gitu. Dan kalau misalnya ada yang rahasia-rahasia juga nggak apa-apa, diungkapkan aja. Karena Bapak sebagai konselor sekolah di sini sudah berjanji bahwasanya apa yang kamu ceritakan itu hanya akan menjadi konsumsi kamu dan Bapak saja, tidak akan sampai kemana-mana seperti itu. Ya. Nah, jadi kegiatan kita ini akan berjalan kurang lebih selama 40 menit. Kan? Gimana, apa kamu udah siap? Siap. Nah, jadi ini nunggu. Sebenarnya Bapak mendapat informasi dari wali kelas dan guru-guru lain tentang absen kamu. Apakah kamu menyadari sebenarnya absen kamu selama ini udah lumayan banyak? Iya. Sadar kamu? Jadi
sadarnya kamu sebenarnya absen kamu itu banyak. Iya sadar. Bisa nggak kamu ceritakan sama bapak sebenarnya kenapa sih absen kamu itu bisa banyak? Saya banyak itu bukan karena hal lain, cuma saya sering kesiangan bangun ya Pak. Kadang baru bangun jam 8 pagi, terus kalau mau ke sekolah ya malu Pak sama teman-teman. Kenapa baru datang lain? Kenapa nggak sama dengan yang lain ya? Kan malu Pak. Makanya sering absen. Berarti kamu sering kesiangan gitu ya, bangun jam 8 jadi malu untuk ke sekolah lagi gitu ya. Nah kalau bapak boleh tahu kenapa gitu kok bisa kamu jadi bangunnya kesiangan? Saya sering main game. Main game? Kadang juga baru bangun lah, baru tidur ya. Jam 2 jam 3 pagi. Jam 2 jam 3 pagi. Kamu main game? Main game apa kalau bapak boleh tahu? Game Mobile Legends. Game Mobile Legend di handphone berarti. Iya betul. Oh begitu. Game Mobile Legend itu kan dia online kan? Ya betul. Nah, setahu bapak di sekitar lingkungan kita ini kan sinyalnya kurang bagus ya? Apa di rumah kamu ada sinyal? Enggak ada sih Pak, cuman saya ke kecamatan. Iya betul. Ke kecamatan kamu? Ya. Berarti kamu ke kecamatan main game Mobile Legend sampai jam 2 jam 3 gitu? Betul. Iya. Iya. Kamu sendirian di kecamatan atau gimana? Ya enggak lah, Pak. Bareng teman, ada teman yang ikut mabar gitu. Oh, Ya. Ya. berapa orang biasanya kalian kalau misalnya main Mobile Legend itu di kecamatan? Ya sesering sih berenam kan. Berenam ya? Iya. Oh begitu. Ya. Berenam ya. Berarti kamu main Mobile Legend sampai jam 2 jam 3 di kecamatan bareng teman-temanmu gitu. Iya betul. Setiap hari kamu lakukan itu? Hampir Pak. Hampir setiap hari. Iya. Waduh. Jadi begini loh Bu, dari cerita kamu tadi bisa Bapak simpulkan bahwasanya kamu terlambat bangun gitu kan. Jadinya kamu malu ke sekolah gitu kan. Dan kenapa kamu terlambat bangun? Karena kamu main game Mobile Legend. Dan di kecamatan pula karena di sekitar lingkungan kita ini sinyal kurang bagus sebenarnya kan. Nah, kamu berarti ke kecamatan main Mobile Legend dengan teman-temanmu. Dan itu hampir setiap hari kamu lakukan. Benar begitu? Nah, berarti Bapak tarik kesimpulan kamu kenapa banyak absennya gara-gara kamu keseringan bermain game Mobile Legends seperti itu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, baik Bu. Sini Bapak pengen tanya lagi nih. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari bermain game Mobile Legends itu? Enggak ada Pak yang diinginkan dari itu, enggak ada yang diinginkan. Gak ada yang diinginkan. Enggak ada. Berarti kamu nggak mengharapkan apa-apa ya Nggak ada. dari bermain Mobile Legends itu. Iya betul. Tapi kamu tetap memainkannya gitu ya? Iya betul. Oke, kalau gitu di sini Bapak ada lembar kerja. Lembar kerjanya. Ini Bapak ada lembar kerja yang bisa kamu isi. Coba kamu baca dulu. Di sini ada pernyataan saat bermain game online saya melupakan pekerjaan rumah pernah atau tidak pernah itu. Nah, pernyataan yang seterusnya checklist di mana yang pernah atau tidak pernah yang sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, bisa? Iya, silakan.
selesai? Biar Bapak lihat dulu ya. Iya Pak. Di sini kamu centang pernah semua. Iya betul. Karena itu yang saya alami. Berarti memang yang kamu centang pernah semua, yang pernyataan yang ada di dalam lembar kerja ini pernah kamu alami semua. Iya. Nah, baik Novo. Kalau begitu, dari yang kamu kerjakan ini, Bapak bisa ambil kesimpulan bahwasanya kamu udah mulai termasuk ciri-ciri seseorang yang kecanduan bermain game online. Apakah kamu menyadarinya? Iya Pak. Sadar kamu? Kalau kamu sadar, kalau begitu Bapak juga ada video tentang game online. Mari kita tonton bersama-sama ya. Perhatikan ya. Iya Pak. Dari kalangan muda hingga tua pasti senang bermain game. Selain seru, aplikasi game di ponsel mampu mengisi waktu luang. Namun, tidak sedikit pula sampai lupa waktu. Selain memiliki dampak positif, game juga memiliki dampak negatif. Pertama, kecanduan. Kecanduan bisa berakibat fatal. Biasanya terjadi karena mengejar target poin atau pemain sangat tertarik dengan game tersebut. Dampak dari kecanduan bisa lupa tanggung jawab dan waktu. Kedua, kesehatan mata. Tentu karena kita sering menatap layar gadget yang memiliki radiasi, bahkan akan lebih berbahaya jika kita menatap terus-menerus. Tidak sedikit pula kasus hari-hari ini. Ketiga, mengalami kerugian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian pada tubuh, game juga dapat mengakibatkan kerugian pada finansial. Untuk membeli peralatan game pun tidak murah. Untuk game online juga butuh koneksi internet, dan banyak juga game online yang membutuhkan top-up. Untuk orang yang kecanduan, maka tidak akan ragu lagi untuk top-up bahkan jutaan rupiah. Keempat, malas mandi. Kalau yang ini akibat dari kecanduan dan lupa waktu, akhirnya malas gerak dan gak mandi deh. Kelima, kurang tidur. Biasanya kalau udah asik main game, kamu bakal mengalami itu. Jadi bakal terlalu asik memainkan sebuah permainan. Terus waktu tidurnya bakal berkurang. 6. Mengasingkan diri. Biasanya para gamer sering berkomunikasi dengan lawan mainnya di dunia maya, tapi mereka malas bersosialisasi dengan teman-teman di dunia nyata. Itu tadi dampak dari bermain game. Bahkan WHO telah menetapkan bahwa kecanduan game sebagai gangguan mental. Nah, untuk pemirsa di rumah, mari kita awasi keluarga dan kerabat kita. Gunakan waktu luang untuk hal positif ya. Terima kasih. Nah, sudah diperhatikan tadi videonya kan? Nah, mati. Jadi Bapak ingin tanya lagi, menurut kamu apa sih yang ditampilkan di video tadi? Dampak kecanduan game online. Dampak kecanduan game online. Dampaknya itu yang positif atau negatif? Semuanya sih Pak, karena negatif. Dampaknya ya semua negatif kan? Bahkan WHO sudah menetapkan bahwasanya kecanduan game online itu merupakan gangguan mental. Bukan main-main loh, gangguan mental. Nah, jadi Bapak ingin bertanya lagi, kalau misalnya kamu terus melakukan game Mobile Legends itu, bermain game Mobile Legends, bermainnya sampai larut malam, dan akhirnya kamu jadi banyak absen, kira-kira akan kemana arah hidup kamu? Ya, saya bisa mengabaikan kegiatan saya Pak, baik ke sekolah dan orang tua. Benar sekali. Nah, kalau misalnya waktu kamu bermain game itu lebih banyak dari waktu istirahat kamu, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya yang saya alami sih Pak, kadang juga kalau sering main game itu ya Pak,
karena dampak radiasi saya juga mengalami mata saya agak perih gitu, terus tengkuk saya agak sakit lah karena saya belum nunggu gitu, akhirnya begitu yang saya alami. Mata kamu sering perih berarti gara-gara sering menatap layar handphone. Iya betul. Dan karena sering main game nunduk, tengkuk kamu jadi sakit. Iya betul. Nah itulah, jadi tanpa kamu sadari sebenarnya kamu sudah mengalami itu dampak-dampak negatif dari kecanduan bermain game Mobile Legends. Iya. Ya kan? Iya Kak. Jadi kalau begitu akhir-akhir ini ada nggak usaha kamu yang kamu lakukan untuk mengurangi kamu bermain game Mobile Legends itu? Ya ada Pak, saya juga mencoba untuk kerja di kegiatan kegiatan desa. Iya. Berarti kamu ikut juga kegiatan desa gitu ya? Betul Pak. Oh, jadi gimana progresnya? Apakah berkurang kamu bermain gamenya setelah mengikuti kegiatan desa? Ya kalau ada waktu kegiatan desa Pak bisa mengurangi saya main game lah, pemain HP. Contohnya kalau ada waktu untuk kegiatan lah, main situ. Cuma kalau nggak ada kegiatan pemuda desa ya harus bagaimana lagi, kembali lagi main handphone, mau bersama teman gitu. Iya. Jadi Bapak ambil kesimpulan yang kamu lakukan itu sebenarnya belum efektif gitu ya, Belum Pak. untuk mencegah kamu bermain game itu ya. Iya Pak. Oke, karena kamu sudah memahami dampak negatif dari bermain game online itu, dan kamu juga udah melakukan usaha sebenarnya kan, supaya mencegah supaya kamu nggak sering bermain, Iya Pak. tapi masih kurang efektif gitu kan. Nah, di sini Bapak ingin membantu kamu supaya kita membuat rencana aktivitas yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya membantu kamu untuk mengurangi kecanduan bermain game online itu. Gimana? Apakah kamu setuju? Setuju Pak. Setuju ya. Nah, oke. Di sini Bapak ada rencana aktivitas. Nah, di sini nih, Bapak ada rencana aktivitas. Caranya Pak? Gini nih, contohnya jam 7.30 sampai jam 1 kita kan belajar di sekolah. Iya betul. Yang kamu fokuskan dari pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 2, apa kegiatan yang akan kamu lakukan? Contohnya makan, istirahat gitu kan. Dari jam 2 ke jam 3 apa yang kamu lakukan? Membantu orang tua kah? Atau kamu kerja? Nah, difokuskan juga banyak istirahat. Seperti itu, diperbanyak istirahatnya. Dikasih juga istirahatnya, jangan kerja terus juga kan, kasihan badanmu nanti. Dan juga kamu boleh juga masukkan di lembar aktivitas, rencana aktivitas harian ini untuk bermain game online 1 atau 2 jam seperti itu. Nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Nah itulah nanti kamu isi ini dan kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari nanti. Oke, sekarang coba kamu isi dulu. Silakan isi.
Sudah Pak. Makan siang istirahat, kerja membantu tua, kegiatan desa, kerja di rumah. Iya betul seperti ini. Jadi istirahatnya di apai juga ya, Iya Pak. harus diperhatikan juga istirahat kamu di rumah. Iya. Oke. Hmm. Ya. Sudah. Oke. Iya, sudah Pak. Jadi kalau suatu istirahat ada kendala-kendala lagi nggak kamu biasanya? Ada sih Pak. Contohnya kalau mau istirahat tapi menjadi masalah sih Pak. Terkadang saya memang tidur, terus tempat tidur ada HP. Ya mau gimana lagi, pakai nggak bisa tidur jadinya. Gitu ya. Iya. Jadi waktu mau tidur gitu tetap main handphone juga gitu ya. Jadinya nggak bisa tidur juga gitu ya. Sebenarnya gampang itu mensiasatinya atau mengakalinya, kata kalau bahasa bapak di Medan untuk mengakalinya gampang sebenarnya. Jadi ketika kamu mau istirahat setelah masuk waktunya jam tidur, handphone itu bisa kamu silent. Kan bisa kan silent kan, kamu taruh di luar kamarmu, di meja TV atau di lemari. Seperti itu fungsinya itu supaya apa? Supaya misalnya nanti kalau teman-temanmu nelpon ngajak kamu bermain game lagi, kan handphonenya di silent, jadi kamu bisa fokus istirahat aja seperti itu kan. Jadi itu bisa mencegah juga supaya kamu kan gak enak juga kalau misalnya diajak teman gitu kan. Iya, jadi bisa mencegah juga seperti itu gitu. Kepikiran kan? Nggak kepikiran ya. Iya, Iya, nanti di silent kalau udah waktunya jam istirahat, di silent aja handphonenya seperti itu ya. Iya Pak. Oke, Nogu. Sebenarnya kalau misalnya kamu punya niat untuk berubah, pasti akan gampang untuk menjalaninya. Jangan sungkan juga minta bantuan sama orang tua. Misalnya kamu udah istirahat cukup nih, cuman tetap terlambat bangun pagi kan. Iya betul. Kamu seringnya seperti itu kan. Jangan sungkan minta bantuan orang tuamu supaya untuk membangunkan kamu di rumah. Kalau misalnya ada abang atau kakak udah masuk waktunya untuk siap-siap ke sekolah, bangunkan, pesankan sama orang tua atau abang atau kakak supaya bangunin kamu. Mungkin bapak mengerti juga lah, orang tua kamu mungkin sibuk kan gitu kan. Jadi kamu apa jadinya udah dibangunin tapi tidur lagi gitu kan, karena orang tua sibuk jadi udah lewat aja jadinya seperti itu. Nah, jadi nanti ke depannya jangan sungkan minta bantuan sama orang tua juga ya, supaya membangunkan kamu di rumah ketika pagi kalau mau ke sekolah. Oke? Iya Pak. Nah, jadi supaya menguatkan rencana aktivitas ini, Bapak pengen komitmen kamu nih, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh ya. Di sini Bapak pengen kamu menuliskan komitmen kamu supaya kamu betul-betul melaksanakan rencana aktivitas ini, dan Bapak nanti akan pantau juga progresnya sama kamu ya, supaya kamu kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini tulis nanti namamu, komitmen kamu untuk menerapkan rencana aktivitas harian tadi ya. Oke.
lupa juga di sini Lupa. nama dan tanda tangan kamu ya. Oh iya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini komitmen kami ya. Nah, tadi dari awal kegiatan tadi kita udah cerita nih, udah panjang kali kita ceritakan, lumayan banyak juga yang kita bahas. Betul, Pak. Nah, ya, jadi dari kegiatan kita yang barusan kita lakukan ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Saya akhirnya menyadari Pak bahwasanya kecanduan dari dunia itu tidak hanya merusak juga fisik saya, itu juga merusak masa depan saya karena sering malas sekolah. Terus saya akan saya juga akan berusaha komitmen dengan kesehatan. Kamu akan berusaha ya, haruslah sebenarnya harus berusaha untuk komitmen dengan rencana aktivitas yang udah kita buat ya. Karena itu sudah masuk depan syarikat sendiri. Sudah tahu kamu kan bahwasanya nanti ke depannya bukan hanya fisik kamu yang rusak, masa depan kamu juga bisa rusak gara-gara itu kan. Oke. Bagus sekali. Sudah tahu kamu dampak negatifnya. Jadi Bapak berharap setelah pertemuan kita ini kamu akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena yang Bapak tahu sebelumnya kamu salah satu siswa yang berprestasi kan. Bapak tahu itu dari wali kelas kamu juga, dan Bapak lihat kamu di kelas, kamu sebenarnya salah satu siswa yang berprestasi. Jadi Bapak berharap ke depannya kamu bisa meningkat lagi, mengejar prestasi kamu yang lalu, dan bahkan harus melebihi prestasi kamu yang lalu. Bisa kira-kira? Mudah-mudahan bisa ya, amin ya. Jadi nampaknya seluruh kegiatan konseling kita ini sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, apa kita perlu melakukan konseling kegiatan lanjutan? Perlu ya. Kira-kira kalau minggu depan gimana? Minggu depan boleh Pak. Setuju ya. Sekalian kita melihat rencana aktivitas yang udah kamu lakukan ya, gimana progresnya ya. Iya Pak. Oke. Nah kalau begitu Bapak pengen tanya nih, gimana perasaan kamu sekarang? Saya sih Pak akhirnya lega Pak. Soalnya saya bisa mendapat solusi atas kesalahan saya sendiri. Dan juga saya harap lah Bapak tak pernah bosan dulu dengan saya. Alhamdulillah, bagus Pak. Baik. Bapak gak akan pernah bosan pasti. Kalian Bapak akan terus berusaha mengayomi kalian semua lah. Karena Bapak betul-betul sayang sama kalian. Begitu, terima kasih karena kamu sudah bersedia cerita sama Bapak. Dan semoga rencana aktivitas yang sudah dibuat ini nanti bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh komitmen ya. Jadi karena kegiatan konseling kita sudah selesai, sekarang boleh kamu kembali ke kelas, jaga kesehatan dan tetap semangat yang pastinya ya. Oke, kalau sudah boleh kamu kembali ke kelas. Izin ya Pak. Ini jangan lupa dibawa rencana aktivitasnya. Oh iya. Minggu depan kita mengadakan konseling lagi ya. Iya Pak. Oke. Izin Pak. Iya, hati-hati.